Halo Sobat Jurnalis TV, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK/2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 mengatur pajak rokok termasuk pada rokok elektrik. Langkah ini sejalan dengan upaya mengendalikan konsumsi rokok elektrik dan juga merupakan komitmen dalam memberikan masa transisi sejak diberlakukan pengenaan cukai rokok elektrik pada pertengahan 2018. Pelaku usaha rokok elektrik diminta untuk mendukung penuh kebijakan ini. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa terkait kebijakan tersebut? Mari kita simak apa kata mereka terkait kebijakan pemerintah mengenai pajak pada rokok elektrik. Oh, udah tahu sih sebelumnya karena gue juga sempet rokok elektrik itu make. Menurut gue sih bagus sih ya, karena itu secara kebijakan bisa sedikit mengurangi penggunaan dari elektronik liquid, juga dari vape atau pot. Oh, kalau tentang kebijakan pajak terkait rokok elektrik itu aku belum tahu karena sebelumnya juga belum ada yang lewat di medsos aku gitu. Belum tahu sih, Kak. Belum tahu sih kebetulan terkait kebijakan yang terbaru. Kalau tentang kebijakan rokok listrik saya belum tahu. Kalau menurut gue ya, secara basic, secara jangka panjang menurut gue nggak bisa, karena seiring berjalannya waktu pendapatan orang-orang pasti juga meningkat, pasti juga dalam jangka panjang orang-orang memiliki penghasilan yang lebih dan bisa membeli lagi. Kalau menurut aku bisa karena dengan adanya pajak saat menggunakan rokok elektrik pasti kan orang berpikir kembali gitu untuk membeli itu. Sebenarnya terkait pajak ini kan balik lagi, pajak kan ada juga untuk mungkin ada retribusi juga untuk pemerintah dan lain sebagainya ya. Terlebih kalau terkait kebijakan ini itu berkaitannya dengan pajak, bisa jadi sih sebenarnya untuk bisa menekan terkait konsumsi dari rokok elektrik tersebut. Kalau menurut saya sih bisa mengurangi penggunaan rokok listrik jangka panjang, karena kembali lagi gimana kita ada pajak gitu atau ada yang dikeluarkan gitu untuk beli rokok listrik, itu pasti ya akan mempengaruhi untuk orang buat konsumsi rokok listrik kayak gitu. Sampai saat ini gue belum kepikiran sih, tapi kayak paling ini aja, pajak udah bagus sebenarnya, tapi lebih berkala aja, jadi setiap beberapa tahun sekali ditambah lagi pajaknya. Kalau itu sampai saat ini belum kepikiran tentang kebijakan itu, tapi mungkin sebaiknya dilakukan perbatasan usia itu udah pasti ya. Cuman mungkin lebih adanya kebijakan lagi saat membeli rokok elektrik kali ya. Sebenarnya balik lagi sih ke permahan rokok elektriknya dulu gitu. Palingan terkait konsumsinya mungkin ya, terkait kebijakannya itu. Dan menurut aku sendiri sebenarnya kalau orang udah suka terkait misalnya merokok elektrik ini ya, berapapun pasti tetap bakal dibayar walaupun mungkin pajaknya dinaikkan. Mungkin alangkah lebih baiknya terkait kebijakan itu mungkin lebih dikaji lagi sih terkait pajak ini. Pajak itu udah, menurut saya sih udah solusi gitu, pajak itu sendiri. Kalau menurut saya solusi lagi sih ditingkatin lagi gitu harga dari rokok listriknya atau dari bahan untuk ngisi rokok listriknya, itu lebih mahalin lagi aja gitu. Oh, pasti ada banget, karena yang gue tahu e-liquid khususnya ya, itu ketika pajak cukainya dan pajak lain-lainnya ditambah, maka akan muncul produsen-produsen yang nggak bercukai gitu. Gue sendiri udah lihat baik di toko online ataupun di tempat-tempat lainnya itu udah dijual kok, pasti ada. Oh, itu memicu banget karena orang di sini berlomba-lomba. Kita tahu sekarang pajak ini rokok elektrik ini ada pajaknya, tapi sementara yang lain itu pasti banyak di luar sana yang akan makin membuka cara bagaimana caranya untuk
caranya untuk menjual rokok itu tuh elektrik itu kayak semakin meluas gitu, melebar gitu ya. Kalau menurutku bakal bisa banget sih dan sangat balik lagi ke yang pernyataan sebelumnya gitu. Kalau kita udah suka misalnya merokok elektrik pun dengan harga berapapun pasti bakal diambil kan, terkait ini tetap bakal merokok. Kalau dari saya pribadi sih bakal ada. Soalnya dimana sekarang juga kan kalau beli rokok listrik harus umurnya di atas, ada ketentuannya gitu. Dimana ada anak-anak yang di bawah umur, dia itu pengen ngerasain rokok listrik. Nah itu dia nyari ke orang-orang atau yang jual itu yang ilegal gitu, nggak mematuhi persyaratan, gitu aja sih. Untuk menyesuaikan pajak dalam jangka panjang itu sebenarnya lebih dibarengin ke sosialisasi sih, terkait mungkin plus minus dari pemakaian rokok elektrik itu sendiri, bagaimana efek terhadap kesehatan, dan juga pemerintah khususnya harus menyediakan baik untuk rehabilitasi ataupun hal-hal lainnya untuk diselingi dengan kebijakan pajak. Gitu sih. Untuk perbaikan mungkin aku juga tentang ini masih belum terlalu kepikiran. Cuman kalau misalkan nanti selanjutnya bagaimana, itu kalau misalkan masih banyak pecandu rokok elektrik itu yang kayak udah nggak aware, udah nggak peduli sama itu, mungkin menurut aku makin bisa ditinggikan lagi pajaknya, atau mungkin bisa diperketat lagi gimana biar itu semakin bagus kebijakannya ya. Mungkin aku analoginya kalau terkait pajak ini kan baiknya ke rokok yang biasa gitu, rokok yang konvensional gitu kan. Dari harganya naik terus kan, pajak dinaikkan terus, tapi balik lagi gitu, konsumsinya juga tetap tinggi gitu. Balik lagi sih kalau dari menurut aku terkait pajak ini sebenarnya kurang efektif lah untuk menekan lah terkait konsumsi dari rokok elektrik. Ya lebih ditegasin aja gitu, dari misalnya usia persyaratan orang yang rokok listrik itu harus tegas gitu, jangan kayak yang penting ada uangnya kita beli. Jadi saran dari saya sih dipertegas saja di persyaratan untuk mengkonsumsi rokok listrik ya. Meskipun pajak diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok elektrik, namun masih ada pertimbangan terkait risiko pasar ilegal yang dapat muncul akibat kebijakan tersebut. Dalam merumuskan kebijakan di masa yang akan datang, saran dan masukan dari kita menjadi penting untuk dipertimbangkan guna mencapai keseimbangan antara tujuan fiskal dan dampak sosial. Selain itu, peran aktif para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik diakui sebagai faktor penting untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Rizky Gusenia pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa!